nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ihwatu iman rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang sama-sama diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kajian tafsir ke surat Al-Mursalat, berarti juz 29. Sebenarnya masih ada sisa apa ya? Surat An-Naba. Cuman kemarin pas saya nanya Ustaz Husna, kan sekarang Ustaz Husna ke Gontor Pak ya. Jadi sedang tidak ada di sini. Jadi pas saya nanya, Ustaz beres kemarin Al-Mursalat? Jadi jawaban An-Naba, jawaban Ustaz Husna belum katanya. Saya terjebak itu karena di player nonton bareng Persib banyak. Aya hataman juz amma, oh ceweknya tos hatam ya. Ternyata belum. Oh ternyata supaya meriah ya banyak. Nah, insya Allah Bapak semuanya surat An-Naba mungkin akan ditamatkan di minggu depan. Sekarang kita ngacelok heula ke surat Al-Mursalat dari ayat 1 sampai ke 15. Seperti biasa Bapak dan Ibu semuanya, kita baca bersama-sama surat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa. Fal asifati asfa. Wan nashirati nashra. Fal fariqati farqa. Fal mulqiyati dzikra. Uzran aw nudra. Innama tu'aduna lawaqi. Fa idzan nujumu tumisat. Wa idzas samaa'u furijat. Wa idzal jibalu nusifat. Wa idzar rusulu uqitat. Li ayyi yaumin ujjilat. Li yaumil fasl. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Semoga ayat-ayat yang kita baca menjadi saksi di akhirat kelak. Ikhwatu iman rahimakumullah. Pada surat Al-Mursalat ini sebenarnya masih ada sambungan dengan surat An-Naba.
Surat Al-Mursalat ini juga sama-sama membahas tentang hari kiamat, juga sama-sama membahas tentang pembangkangan orang kafir, dan juga sama-sama membahas tentang apa yang akan didapatkan oleh orang kafir di hari akhir. Jadi intisari suratnya itu seperti itu. Sebelum kita masuk ke suratnya, surat Al-Mursalat ini ada sebab turunnya atau asbabun nuzulnya. Berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari, beliau meriwayatkan bahwasannya bainama nahnu ma Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghorin bimina, di sebuah gua yang berada di Mina, id nazalat alaihi al-wal mursalat. Maka ketika Nabi sedang berada di gua, maka turun surat Al-Mursalat, fa innahu la yatluha wa inni la talaqqaha min fihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau menerimanya, ketika beliau membacanya, menerima terus membacanya, dan pada saat itu, ikhwati iman rahimakumullah, menurut kesaksian di sini Ibnu Mas'ud, aku juga pada saat itu juga membacanya. Wa inna fahu laratbun biha id wasabat alaina hayatun. Ketika Rasul itu masih membaca, mulut beliau itu masih basah gitu ya, masih ya membaca itu, ternyata ada ular melompat ke arah kami, ke arah Ibnu Mas'ud dan juga Nabi Muhammad SAW. Faqala Nabi SAW, maka Nabi mengatakan, uqtuluh, bunuhlah ular ini. Lewat iman rahimahumullah, ini menjadi dalil kalau di dalam Islam itu hewan apapun yang dia mengganggu, mengancam nyawa boleh dibunuh. Nah, ular tersebut kata Rasulullah SAW, bunuhlah ular tersebut. Fabtadarnaha fadahabat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, uqiyat syarrakum kama uqitum syarraha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata ya, fabtadarnaha fadahabat, ternyata ular itu tidak berhasil untuk dibunuh, ya. Bunuh ternyata di balai ku batu terbenam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uqiyat syarrakum, sesungguhnya ular itu telah dijaga dari kejahatan kalian, kan tadi mau membunuh, kama wuqitum syarraha, sebagaimana kalian juga dijaga dari kejahatan ular tersebut. Nah, itu iwatimar rahimakumullah kira-kira asbabun nuzulnya. Oleh karena itu, saya tidak tahu ya, belum pernah ke Mekah, tapi katanya di sana selain terkenal Gua Hiro, ada juga Gua Al-Mursalat. Nah, saya tidak tahu di mana letaknya Pak ya. Tapi memang ada gua lain. Ini bukan di Gua Hiro, tapi di gua yang lain yang disebut dengan Gua Al-Mursalat. Itu asbabun nuzulnya. Jadi Rasul sedang di gua, kemudian turun ini. Kemudian ikhwati rahimakumullah, di dalam beberapa keterangan, annaha sami'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membaca di maghrib itu surat Al-Mursalatil Urfa. Kata ibunya Ibnu Abbas, ya. Berarti istrinya Nabi. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Ummu Fadl sami'at yaqra'u. Ummu Fadl mendengar Ibnu Abbas membaca ayat wal mursalati urfa. Maka ibunya mengatakan, ya bunayya, zakartani bi qira'atika hadhihi surah annaha la akhiru ma sami'tu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha fil maghrib. Wahai anakku, sesungguhnya engkau yang membaca surat Al-Mursalat pas maghrib ini mengingatkanku pada Rasul yang juga sering membacanya ketika maghrib. Nah, itu iwatiman rahimakumullah, jadi sebab turunnya ayat ini atau sebab turunnya surat ini. Nah, kita masuk ke tafsirnya. Ayat yang pertama adalah wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nasyirati nashra fal fariqati farqa fal mulqiyati dzikra. Yang pertama, mursalati urfa, demi yang diutus untuk membawa kebaikan. Kita sering mendengar kata ma'ruf Pak ya, asal katanya dari arafah. Kemudian fal asifati asfa, dan demi sesuatu yang terbang kencang, ya, asfa, yaitu kencang, asofa itu kencang. Wan nasyirati nashra, dan demi yang menyebar seluas-luasnya.
dengan sebaran yang seluas-luasnya. Fal fariqati farqa, dan demi yang membedakan dengan sebeda-bedanya. Fal mulqiyati dzikra, dan demi yang melemparkan peringatan atau menyampaikan peringatan. Nah, ikhwati rahimakumullah, di dalam 5 ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan siapanya. Jadi fa'ilna teh dipikeun lamun ieu nahwu katanya. Pelakunya itu dibuang. Wal mursalati urfa, dan yang diutus membawa kebaikan siapa? Nah, tidak tahu, tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, kelima sifat di dalam awal surat Al-Mursalat ini, kata para mufasir, itu para ulama tafsir berbeda pendapat. Nih, yang pertama, faminhum man sadara tafsiruhu bi bayani anna muradaha biha malaikat. Yang pertama, ada yang mengatakan 5 sifat ini itu adalah merujuk pada malaikat. Mursalat, malaikat itu ya utusan gitu ya. Mursalat itu kan bisa diartikan sebagai utusan. Wal asifat, yang kencang, malaikat itu kencang. Wan nasyirat, yang menyebar, malaikat di mana-mana. Wal fariqati, yang membedakan, yang bisa membedakan mana baik dan benar ya malaikat. Wal mulqiyat, dan yang juga melemparkan wahyu atau memberikan peringatan itu malaikat. Nah, jadi ada yang menyebutkan 5 sifat ini merujuk pada malaikat gitu. Kemudian kata para ahli tafsir, wa ma ba'daha ariyah. Ada juga yang mengatakan 5 sifat di dalam surat Al-Mursalat ini maksudnya angin. Wal mursalati ulfa, dan yang menyebar. Ya, angin juga menyebar yang diutus, angin juga diutus karena wa arsalar riyah itu dalam Al-Qur'an. Allah mengutus angin. Wal asifat, yang kencang, angin juga kencang. Wan nasyirat, dan juga menyebar, angin juga menyebar. Nah, para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan mursalat, wal asifat, wan nasyirat, fariqat, dan mulqiyat. Maksudnya itu siapa? Beda-beda pendapatnya. Tapi kata Imam Ibnu Katsir di sini disebutkan wal adharu, dan yang paling jelas katanya saya lebih memilih pendapat annal mursalat hiya riyah. Yang disebut mursalat itu angin. Jadi dan angin yang menyebarkan kebaikan ya. Kemudian di sini disebutkan juga bahwa asifat juga angin gitu, dan angin yang dia tertiup dengan tiupan yang kencang. Wan nasyirat, yang menyebar, angin juga menyebar. Nah, jadi 3 ayat pertama itu maksudnya ibaratnya atau ditujukan pada angin. Yang selanjutnya, yang keempat dan kelima, fal fariqati farqa, fal mulqiyati dzikra, baru itu adalah malaikat. Kata Ibnu Katsir ini pendapat yang paling benar. Nah, cenah itu kalau ngebahas angin jeung malaikat, apa pentingnya ikhwati warahmatullah? Pentingnya nanti ada di ayat yang selanjutnya. Mari kita ke ayat yang selanjutnya. Uzron au nudzon. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tadi ya, dengan mursalat, asifat, nasyirat, dan lain-lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasannya sifat dari kelima ini udhron au nudzon, untuk menolak dan juga memberi peringatan. Apa maksudnya? Kata para mufasir di sini, innal malaika, sesungguhnya malaikat itu yulqunal wahyallahi ta'ala ila anbiya'ihi. Itu mereka memberikan wahyu kepada para nabi, kemudian setelah diberikan wahyu itu hatta la yaqulu, sehingga orang kafir tidak mengatakan ma ja'ana mim basyiri wala nadhir, saya tidak pernah mendengarkan peringatan. Jadi Bapak semuanya, nanti di akhirat orang kafir itu ketika ditanya dan dihisab, mereka akan mengucapkan ini, ma ja'ana mim basyiri wala nadhir, saya tidak pernah mendengarkan peringatan. Jadi bohong, saya tidak pernah mendengarkan peringatan. Nah, orang-orang kafir tidak bisa lagi mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena peringatan itu sudah jelas. Ada Rasul. Peringatan itu sudah jelas. Ayat Al-Quran. Aina misalnya Rasul tidak ada Ustadz. Sana ada para ulama. Nah, itulah orang-orang yang memberikan peringatan.
Nah, makanya iwatiman rahimakumullah, ayat ini menegaskan bahwa orang kafir itu tidak akan bisa udzon untuk beralasan ketika dihukum di hari akhir. Nah, ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin untuk mengazab kecuali orang tersebut memang sudah menerima kebenaran dan keterangan. Jadi Allah itu maha adil, iwatiman rahimakumullah, tak ujug-ujug mengazab seseorang, tidak mungkin. Kemudian yang kedua, udzon au nudzon. Tadi yang pertama itu orang kafir tidak bisa memberikan alasan, nudzon, dan juga tugas malaikat itu untuk memperingatkan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat 7 menegaskan innama tu'aduna lawaqi. Sesungguhnya apa yang dijanjikan pada orang kafir pasti terjadi. Bukannya orang kafir tapi semuanya ya. Nah, ikhwatiman rahimakumullah, ini kata para ulama merupakan jawab qasam, bahwasannya orang kafir mungkin pada hari ini bisa mengelak, ikhwatiman rahimakumullah, orang kafir pada hari ini bisa menyepelekan atau bisa menghina orang-orang yang muslim, termasuk ikhwatiman rahimakumullah. Insya Allah nanti subuh ya kita akan membahas tentang satu fenomena yang sedang viral bapak-bapak semuanya hari ini. Jadi kan dolarnya naik banyak seberapa 12.000 nya. Kemudian ada ustadz yang posting ya, posting nanti tentang sesungguhnya rizki itu di tangan Allah, ini nama gitunya. Ramai tadi Pak, banyak orang-orang non muslim juga berkomentar, alah cenah, mah kalah ngedukung pemerintah cenah. Nah, jadi seolah-olah hadis Rasul itu diingkari dan seolah-olah kita itu berlepas tangan dari berlepas tangan dari kekacauan yang sudah terjadi pada hari ini. Dolar rupiah naik enggak tawakal tak gitu. Nah, iwatimakumullah, banyak orang kafir yang justru menyerang agama Islam. Nah, iwatimakumullah, kejadian seperti itu banyak sekali. Jadi bukan hanya pas kejadian ini, ketika kejadian Idul Adha kemarin Pak ya. Saya pernah menceritakan atau belum ya? Ini bukan orang kafir, bahkan ada ulama Pak. Duka tadi sebut ulama atau kiai pokoknya nama. Kiai di daerah Cirebon banyak, cukup terkenal, lulusan Al-Azhar. Dia mengatakan citra Islam itu rusak gara-gara tiap Idul Adha mencit sapi. Cenah Islam teh agama kejam. Pegawai yang mencit sapi gitu kan, kita oke kalau lihat sapi anu dipuncit kan kadang tidak teganya, karunya gitu, karunya sapi itu. Karena kata dia itu sebagai, padahal dia orang yang berilmu Pak, lulusan Al-Azhar. Kata dia demi maslahat sebenarnya syariat untuk kurban menyembelih sapi sekarang bisa diganti dengan membagikan uang secara langsung. Jadi tong aya pencet-pencitan, kenapa nanti Islam banyak diserang oleh agama lain, pemeluk agama lain. Nah, iwatimakumullah, hal ini tentu menjadi problem. Nah, iwatimakumullah. Nah, ini hal-hal seperti ini banyak di luar sana. Ada yang menyepelekan ibadah haji, ada yang menyepelekan syariat-syariat Islam. Jadi banyak sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama tu'aduna lawaqi. Nanti yang kami janjikan pasti terjadi. Ayeuna mungkin bisa untuk direndahkan, tapi nanti tidak ada satupun yang bisa merendahkan. Nah, iwatimakumullah, makanya di sini kata para mufasir, innama tu'aduna lawaqi jawabul qasam. Ini merupakan jawab qasam. Setelah Allah bersumpah dengan 5 hal yang di awal tadi, mursalatil urfa, fal asifati asfa, dan lain-lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa yang Allah ingin sebutkan. Yang Allah ingin sebutkan setelah bersumpah adalah innama tu'aduna lawaqi. Benar-benar nanti siksa Allah itu akan nyata, janji Allah akan terpenuhi, kabar gembira dari Allah juga akan datang. Nah, ini iwatimakumullah adalah jawab qasam. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala setelah menceritakan tentang kebenaran bahwa nanti orang kafir akan diminta pertanggungjawaban, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang proses sebelum hari akhir. Naon Pak? Proses sebelum hari akhir teh? Bapak atau narasna pada Bapak hoyong lebat surga? Hoyong. Pasti sadayana hoyong. Hoyong ayeuna hoyong ge Pak?
Ayeuna we. Ayeuna tah syarat lebat surga teh naon, Pak? Nah, itu. Jadi gerbang sebelum adanya yaumul hisab itu kematian. Makanya kematian itu para ulama menyebutnya kiamatus sugro. Kematian itu disebut kiamat kecil, Pak, oleh para ulama. Kiamat besarnya apa? Nanti hari kiamat, hari akhir. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebelum menjelaskan tentang bagaimana hari akhirat keadaan orang kafir, Allah Subhanahu wa taala lebih dulu menjelaskan gerbang heula. Naon? Kiamat. Apa yang terjadi pada hari kiamat? Nah, ini kesamaan dengan surat An-Naba dan surat-surat sebelumnya di juz Amma. Yang terjadi pada hari kiamat itu adalah fa'idan nujumu tumisat. Apabila bintang-bintang dihapuskan. Nah, itu kabayang punya dihapuskan tuh. Bintang-bintang itu di sini kecil tapi sebenarnya besar, tapi itu dihapuskan. Kabayang sama logika bagaimana dihapuskannya bintang-bintang. Kemudian wa idas sama'u furijat, dan apabila langit telah dibelah. Ia juga tidak terbayang Pak oleh akal. Kenapa? Langit mungkin kita melihatnya langit ya langit terbelah itu jika di film-film langit terbelah awan terbelah. Padahal langit di dalam sini as-sama itu adalah sesuatu yang di atas dan sesuatu yang terus entah di mana ujungnya Pak. Jadi maksudnya langit terbelah itu duka di mana ujungnya? Kita sekarang melihat langit itu ya lapisan iya dogi atmosfer gitu ya. Bumi langit bumi padahal langit anu terbelah itu dugi ka luar angkasa itu. Nah, makanya kita tidak terbayang bagaimana langit terbelah. Langit anu dihandap wae teu kabayang banyak anu panghandapna dekat dengan kita. Bagaimana langit yang di atas-atasnya bahkan disebut sampai berlapis-lapis langitnya. Nah, makanya ini tidak masuk logika. Kita tidak ada kejadian yang langit itu sampai terbelah. Kemudian wa idzal jibalu nufisat, dan apabila gunung-gunung menjadi debu. Nah, ini juga tidak pernah Pak terbayang gimana dahsyatnya ketika gunung nu ayeuna kita lihat kokoh berdiri sampai-sampai menjadi debu, sampai-sampai hancur berkeping-keping tidak tersisa menjadi debu. Kita tidak tahu bagaimana kacaunya pada hari itu Pak ya. Jadi hari kiamat ini benar-benar kita tidak bisa membayangkannya. Daiwati marhamukumullah, kata para ulama, fa'idan nujumu tumisat. Apa itu tumisat? Tumisat itu artinya menghapus. Maka di dalam bahasa Arab, Pak, penghapus disebut dengan matmus, gitu ya. Jadi penghapus itu salah satu bahasanya adalah matmus, gitu ya. Kenapa? Karena tomasa itu artinya terhapus, ngalengit, gitu ya. Matmus itu adalah isim alat, gitu ya. Alat untuk menghilangkan naon penghapus. Nah itu ya dalam bahasa Arab. Kemudian furijat. Apa itu furijat? Maksudnya adalah futihat wa suqqat. Jadi maksudnya terbuka, terbelah gitu ya. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Nah ini apa ya? Untuk menunjukkan yang terbelah itu bukan langit orang unggul. Wa futihatis sama, dan langit itu terbuka, fakanat abwaba, seolah-olah langit punya pintu-pintu. Di sini memakai jamak, Pak. Jamak itu kan berarti plural, banyak gitu ya. Seolah-olah langit itu berpintu-pintu berarti. Berarti ini bukan di sini saja yang hancur, nanti seluruh alam semesta, muka kumaha ada. Nah, itu yang disebut dengan wa idas sama'u furijat. Langit itu terbuka, bukan hanya langit ini saja, tapi semua semesta alam. Itu benar-benar kita tidak bisa membayangkan. Yang terakhir, wa idal jibalu nusifat, dan gunung seolah-olah menjadi debu. Nah, ini Pak yang menjadi perhatian. Zuhiba biha kulliha bisur'ah. Jadi bukan gunung jadi debu teh meletus siji bukan, tapi zuhiba biha kulliha bisur'ah. Jadi debunya itu secara cepat. Jadi bukan berdag, bukan, tapi dadadadadar sekalian apa ngebere-bere gunung-gunung teh. Teu kabayang aku mah. Hiji wae banyak gunung ngabeletus ketampuan perahu mau panik sajabar. Apalagi ini zuhiba biha kulliha bisur'ah. Itu secara cepat gitu. Jadi bukan lambat gitu ya.
Nah, rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali juga memperingatkan tentang kejadian hari kiamat, gitu ya. Setelah peristiwa alam terjadi, Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan bahwa kiamat itu adalah batas. Orang itu diterima taubatnya apapun kesalahannya sebelum mencapai batas. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idzar rusulu uqtitat liyaumin li ayyi yaumin ujjilat. Dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktu mereka, niscaya dikatakan pada mereka orang kafir, sampai hari apakah ditangguhkan untuk menghadap orang-orang kafir itu? Ayo ada hal yang menarik ya. Di sini kalimat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah uqtitat, waqota. Kita sering mendengar ya dan diserap di dalam bahasa Indonesia itu waktu ya. Waktu itu ada Pak? Waktu itu apa Pak? Waktu ya, Ustaz nah dong bertanyakan waktunya waktu mah iya we teh jam 7 gitu. Jam 9 teh. Oh tuh, jam 18.42 nah eta waktu. Ternyata rahimahullah dalam bahasa Arab kata waktu itu diungkapkan menjadi beberapa kalimat. Ada yang disebut dengan ajal, ada yang disebut dengan sarmad, ada yang disebut dengan zaman. Kan seringnya kita mendengar apa ya? Zaman gitu. Eta teh sebenarnya dalam bahasa Arab artinya waktu, bukan zaman kegelapan gitu ya. Zaman Presiden Prabowo, Presiden Jokowi, bukan, tapi zaman itu adalah waktu. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan kalimat wa idzar rasulu uqitat, dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya. Kenapa dipilih wakota atau batas gitu ya? Ae jumi'at li waqtiha li yaumil qiyamah wal waktu. Nah, dan waktu itu adalah al ajalul ladzi yakunu indahu syai'u al muakhkharu ilaihi. Waktu itu adalah di sini yang disebut dengan waktu adalah atau waqt berarti batas waktu. Ya, betul, batas masa yang telah ditetapkan untuk terjadinya sesuatu yang ditangguhkan pada hari itu. Makanya bapak-bapak kalau misalnya mau haji, ada apanya Pak? Sebelum masuk ke Mekah itu melalui apa dulu Pak? Mikot aja. Terus Pak ya? Ada mikot ya. Mikot. Nah, mikot itu kenapa disebut mikot? Mikot itu adalah batas gitu ya. Penanda. Nah, waktu itu disebut kata waqt itu untuk menunjukkan batasan. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan wa idzar rusulu uqitat, dan ketika dan apabila rasul-rasul itu memberikan batas. Jadi yang disebut waktu di dalam bahasa Arab itu adalah pembatas-pembatas yang dibuat oleh manusia. Kalau misalnya saya bertanya pada bapak-bapak, malam ini dengan malam besok sama atau beda Pak? Malam ini, ayeuna tuh aya bulan, sama besok sama atau beda? Sami gitu-gitu kene gelap ya bulan. Yang membedakan apa Pak? Manusia yang mengidentifikasi sesuatu itu dengan batasan disebut hari. Ayeuna naon? Hari Sabtu, besok hari Ahad. Kira-kira Pak, malam hari Sabtu dan malam hari Senin beda atau enggak Pak? Beda, makanya kalau misalnya yang kerja malam hari Sabtu, Sabtu malam, malam Minggu rasanya senang, oh besok libur. Tuh. Kalau misalnya hari Senin, senang tuh Pak? Capek, nah ya banyak. Nah, kenapa manusia itu bisa merasakan hal yang berbeda padahal waktunya itu sama? Padahal peristiwa alamnya itu gitu-gitu kan matahari terbit dari timur, tenggelam ke barat, karena manusia itu menandai perjalanan hari-hari itu dengan waktu. Nah, ini disebut dengan waktu. Jadi waktu itu identiknya dengan tanda. Jadi kita menandai sesuatu itu adalah waktu. Makanya tandai we pagi, siang, sore, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Nah, itu dalam bahasa Arab disebut waktu. Kemudian rahimakumullah, waktu juga di sini ya disebut dengan zaman. Ini sebenarnya ada banyak misalnya, cuman iya dua. Nah,
Apa itu zaman? Zaman itu adalah satuan waktu untuk memisah antara tahun dengan tahun yang lainnya. Makanya zaman itu lebih besar skalanya, Pak, biasanya. Nah, ini orang-orang Arab apa? Menyebut zaman itu sebagai pembatas untuk memisah waktu yang panjang 1 tahun dengan tahun yang lainnya. Sebenarnya tetak ini waktu tadinya, cuman istilahnya adalah zaman. Nah, kata waqt di sini kata Ar-Razi al-juz'ul mufrad alladzi urifa imtiyazuhu ala ghairi. Itu adalah pembatas sehingga manusia itu bisa membedakan antara satu kejadian dengan kejadian lain. Itu disebut waqt. Jika misalnya Bapak ditanya, "Pak, kira-kira Persib Persib deh ya. Persib main deh irah apa?" Nah, manusia pasti bisa membedakan. Mau mungkin ngejawab nawangi ayeuna mah. Atau tentang Persib Indonesia ya, udah main Indonesia punya. Indonesia main kapan? Nah, orang yang tahu, orang itu bisa mengetahui Indonesia itu main kapan. Semuanya tahu itu karena manusia membatasi waktunya. Tanggal iya, jam sakieu, hari iya, bulan iya. Nah, itulah waktu. Ya. Makanya tadi ada mikot. Mikot itu pembatas, gitu ya, pembatas sebelum kita masuk ke Mekah untuk berhaji. Nah, Allah Subhanahu wa taala menggunakan di sini ya al-waqt untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan batasan orang kafir membangkang sampai hari kiamat atau sampai ketika dia meninggal. Makanya menggunakan kata waqt. Kemudian di sini Pak ya, terakhir di 3 ayat terakhir, liyaumil fasl wa ma adraka ma yaumul fasl wailul yauma idzil lil mukadzibin. Nah, kapan orang-orang kafir itu bisa bersenang-senang dan kapan orang-orang kafir benar-benar percaya 100% yakin? Itu kata Allah Subhanahu wa taala di yaumil fasl, ketika sampai hari keputusan. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Wailul yauma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang mendusta. Nah, di sini tidak disebutkan ya kapan hari fasal itu, tapi para ulama bersepakat yang disebut yaumul fasal itu adalah, nah ini yufassilu fihi bainan nasi bi a'malihim ilal jannati awi ilan nari. Adalah hari di mana manusia itu diputuskan nasibnya. Perjalanan terakhir manusia yaitu surga atau neraka. Itu keputusan. Makanya disebut yaumul fasal. Fasal itu memutus, Pak. Makanya kelas disebut fasal. Kenapa? Karena memutus. Anu kelas 1 dan kelas 2 mau mungkin pelajarannya sama, diputus. Ya. Itulah fasal. Karena ada pasal 1, pasal 2, pasal 3. Wah, pasal 1, 1, wah. Pasti beda pasal 1 dan pasal 2. Kenapa? Fasal itu artinya memutus, memisahkan. Nah, kemudian wama adraka ma yaumul fasl. Dan tahukah kalian apa itu hari pemisahan? Nah, Allah mengulang lagi, Pak. Pada hari pemisahan. Tahu tidak hari pemisahan itu? Itu bukan bertanya. Tetapi kata para ulama, atba'at ta'zim ta'ziman, untuk menunjukkan keagungan, untuk memperturut-turutkan keagungan. Seperti sekian, Pak. Kalau misalnya sehari-hari saya berkata kepada bapak-bapak, misalnya Bapak damang. Kemudian saya tanya lagi, damang Pak 2 kali, nanti untuk menunjukkan benar-benar untuk menanyakan kabar sampai basa-basi. Bapak damang Pak, damang 3 kali itu untuk menunjukkan takzim, untuk menunjukkan sesuatu yang diulang berarti penting dan agung. Nah, atau misalnya di pengumuman masjid, Pak ya. Misalnya, bapak-bapak, ibu-ibu, innalillahi wa kemudian sakali deui bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian nyarios naon deui, Pak? Sakali deui. Tadi tos 4 kali, tapi hayang we. Sakali deui, bohong berarti, Pak. Sakali deui, bapak-bapak sadaya, sakali deui, hayang sakali deui. Nah, untuk menunjukkan apa? Penting, Pak. Nah, makanya Allah mengulang, wa ma adraka ma yaumul fasl. Kamu tahu tidak apa itu hari pembahasan atau pembatasan, hari pemisahan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul yauma idzil lil mukadzibin. Nah, mengeva ya. Wailul yauma idzil lil mukadzibin.
celaka pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Untuk menutup surat ini, di sini ada satu ungkapan, Pak ya. Apa itu wail, Pak? Jadi sering kita mendengar kata wail, wailun likul lihu mazatil lumazah. Nah, wail itu apa? Sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia non celaka, banyak. Ternyata ada satu hadis atau bukan satu hadis, satu keterangan dari para ulama bahwasannya apa itu wail. Nah, di sini ya, yang disebut dengan wail itu mana ya? Ayo bahasa Indonesia. Nah, wail itu adalah jadi ya berarti salah. Nah, ini belum diterjemahkan. Nah, uridat alayya jahannam falam arafiha wadiyan a'zama minal wail. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, riwayat saya teh tidak disebutkan ya. Ada sebuah riwayat bahwasannya yang disebut wail itu adalah lembah di neraka jahanam. Kata Nabi, aku pernah diperlihatkan jahanam, tetapi aku tidak pernah melihat satu lembah yang lebih besar daripada wailun. Jadi wailun itu Pak bukan celaka. Memang celaka untuk dipermudah kita pahami, tapi banyak para mufasir menerjemahkan wail itu adalah lembah di neraka jahanam. Berarti lebih jauh dari celaka, Pak. Berarti lebih hebat maknanya dari celaka. Maka wailun yauma idzil lil mukadzibin. Kalau diterjemahkan lewat tafsiran ini berarti lembah neraka jahanam pada hari itu untuk orang-orang kafir. Berarti gitu, Pak. Bukan celaka bagi orang-orang kafir. Celaka mah biasanya kan orang awas celaka. Nah, biasanya kan konotasinya itu tenanawan biasanya gitu ya. Berani kita. Tapi kalau diterjemahkan seperti ini, lembah jahanam di neraka jahanam khusus untuk orang-orang kafir. Tambah merinding banyak. Pasti kita ada orang yang masuk ke lembah neraka jahanam, pasti masuk neraka jahanam heula. Mau mungkin berada di lembah neraka jahanam, tapi di luar neraka jahanam tidak mungkin. Nah, itulah iman rahimakumullah untuk menutup ayat ini, yaitu surat Al-Mursalat ayat ke-15. Benar-benar nanti orang kafir akan merasakan wail, yaitu satu lembah di neraka jahanam. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kesimpulannya adalah 5 ayat pertama berbicara tentang angin. Allah bersumpah dengan angin dan juga malaikat. Kenapa Allah bersumpah dengan angin dan malaikat? Untuk menunjukkan bahwasannya apa yang nanti dialaskan, alasan orang kafir itu tertolak. Kenapa? Karena ada malaikat yang memberikan wahyu. Allah juga menjelaskan bagaimana kejadian sebelum adanya hari keputusan, yaitu langit bintang dihapus, kemudian langit terbuka, terbelah, dan juga gunung hancur berkeping-keping. Kemudian di ayat tadi juga dijelaskan, nanti orang-orang kafir itu akan benar-benar melihat yaumul fasl. Kenapa fasl? Karena akan dipisahkan mana penghuni surga dan mana penghuni neraka. Dan terakhir ditutup dengan fawailu yauma idzil lil mukadzibin. Neraka jahanam dan lembah yang paling besar di neraka jahanam pada hari itu adalah untuk orang-orang kafir. Semoga rahimakumullah ini semakin menambah keimanan kita, terkhusus bagi saya dan umumnya bagi para jamaah semua, agar lebih bisa memaknai surat Al-Mursalat ayat ke-1 sampai ke-15. Semoga ada guna dan manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.